Jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106.7 MHz tiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming Sekolah Minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu pukul 10.00 WIB disiarkan melalui Facebook dan YouTube Graha Betani Blora. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita rindukan akan jamahan Tuhan, kuasa Tuhan boleh melawat kita pribadi lepas pribadi. Tuhan kita dikatakan dia bertata di atas pujian umatnya. Ayo kita mau siapkan hati kita sambut hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Hari ini dengan penuh sukacita kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Betapa hati kami rindu, hati kami haus akan jamahan-Mu, akan kuasa-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, di rumah kami masing-masing. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau permuliakan nama-Mu. Pada saat kami memuji, kami menyembah Tuhan, kami menikmati lawatan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita mau bersukacita, kita menyanyi buat Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan bersama-sama, dengan sukacita ku kan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari.
sukacita, dengan sukacitaku. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Katakan bersama-sama sekali lagi, dengan sukacita ku kan menari. Oh, sorak memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Kami mau bersorak, bersorak, tepuk tangan bagi Tuhan. Tangan, amin. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja, atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari kita boleh angkat tangan kita bagi Tuhan. Katakan bersama-sama, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kami bersorak. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, yo! Engkaulah Raja, amin, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita terus bawa hati kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu Tuhan. Kami terus mau merendahkan hati kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Sungguh baik, Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembah
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau, selalu ku tinggikan. Selamanya ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan Rajaku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Dialah yang kudus. Engkaulah Yesus, Tuhan yang layak disembah dan layak diagungkan dan layak ditinggikan. Engkaulah Raja. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mari kita terus bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau bangun persekutuan kita kepada Tuhan. Shikaya ramaya ramaya ramamu.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita baca dan belajar akan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Kami akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Pengurapan-Mu lah yang turun atas kami, beri kami hikmat pengertian, bicaralah kepada kami, berikan petunjuk dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi umat yang melakukan kehendak Tuhan. Karena kami mengerti apa yang baik, apa yang bermakna, apa yang bermanfaat dalam kehidupan kami ini. Sehingga kami memiliki kehidupan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sementara kami mendengar firman Tuhan, Roh Kudus Engkau menjamah dan mengubah, memperbarui hidup kami. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membangun keluarga Kristen yang kuat dan sehat. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memiliki sebuah komitmen untuk membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang kuat di dalam Tuhan, keluarga ilahi, maka kita akan bersukacita. Karena apa? Kita akan melihat ada sebuah hasil yang sangat luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara ambil catatan dan boleh mencatat ayat dan juga poin-poin yang akan kita bahas hari ini. Dan saya percaya saudara renungkan kembali, saudara akan mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang saudara dengar hari ini. Kita semua akan setuju ya kalau kita mengatakan bahwa harta yang sangat bernilai, harta yang sangat berharga itu adalah keluarga kita, yaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Saudara, sebab itu kita perlu selamatkan mereka, kita perlu persiapkan mereka agar memiliki kehidupan yang luar biasa. Dan ini akan menjadi kesuksesan yang sejati untuk kita semuanya. Sebab itu jangan sampai kita mengabaikan keluarga kita, jangan sampai kita menjadi masa bodoh, tetapi mari kita menjadi bijaksana, jangan sibuk mencari uang, jangan sibuk kita membangun usaha ataukah itu pelayanan, tapi kita mengabaikan keluarga kita sehingga kita menyesal di kemudian hari dan menyesal itu sudah terlambat. Mari kita akan bersama-sama ada 5 komitmen untuk kita membangun keluarga Kristen yang sehat dan kuat, ya, membangun keluarga ilahi. Yang pertama kita akan masuk bagian ini, kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hal yang pertama komitmen kita. Ayo kita klaim janji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji untuk membuat keluarga kita, kehidupan kita, anak cucu kita menjadi baik, menjadi sangat banyak. Ya, kita terima janji Tuhan, kita percayai janji Tuhan ini, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, kita dibawa Tuhan kepada satu tempat, dikatakan negeri yang berlimpah susu dan madu. Maka akan baik keadaanmu menjadi sangat banyak. Ya, ini tidak hanya bicara tentang
keturunan, tapi bicara tentang bagaimana keadaan keluarga kita, bagaimana keadaan bisnis kita, usaha kita, bagaimana tentang pelayanan kita, apa yang kita bangun, saudaraku, itu akan menjadi sangat baik, saudaraku. Tuhan memberikan kepada kita dikatakan hidup dan hidup yang berkelimpahan, berkemakmuran, ya. Ini semua orang suka ya bicara tentang hal ini. Saudaraku, inilah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Jangan kita mengukur ya, kita ragu-ragu menerima janji Tuhan, kita ragu-ragu mengklaim janji Tuhan. Karena apa? Kita melihat diri kita, melihat keadaan kita, melihat keluarga kita yang sudah amburadul, mungkin melihat perkawinan kita yang sudah berantakan. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan kita mengukur dengan diri kita, tetapi kita percaya Tuhan yang berjanji, Dia berkuasa untuk menggenapi. Dia yang berjanji, Dia tidak pernah lupa, tidak ditentukan, saudaraku, janji itu digenapi oleh keberadaan kita, oleh kekuatan kita, oleh kemampuan kita, oleh kebisaan kita, tetapi semuanya ditentukan oleh Tuhan sendiri yang berjanji. Bagian kita apa? Kita klaim janji Tuhan, kita percaya, kita terima. Iya, inilah janji Tuhan bagi keluarga saya, bagi anak saya, bagi cucu saya. Yang kedua, saudaraku, mari kita ini komunikasikan ya, ajarkan, sampaikan perintah Tuhan. Ini yang terpenting. Ya, ini kita ajarkan berulang-ulang, kita komunikasikan di keluarga kita apa yang menjadi perintah Tuhan yang terpenting ini. Ayat yang keempat sampai ayat ke-9 dalam Ulangan 6 berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dikatakan di sini, apa yang harus kita ajarkan, apa yang harus kita komunikasikan, kita perkatakan berulang-ulang, saudaraku, kepada keluarga kita, pada anak cucu kita, yaitu tentang dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Inilah hukum, saudaraku, inilah perintah Tuhan yang harusnya kita bicarakan terus-menerus berulang-ulang. Dikatakan, waktu kamu bangun, waktu kamu berjalan, waktu kamu dalam perjalanan, biarlah kau ikat itu di tanganmu menjadi tanda di dahimu. Tuhan mengatakan biarlah ini menjadi kau tuliskan di ambang pintu rumahmu. Saudara, betapa pentingnya hal ini untuk terus diperkatakan, dibicarakan, disampaikan, diajarkan kepada keluarga kita ini. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Bahkan mungkin kita sendiri tidak menghidupi hal ini. Kita mungkin lebih mengasihi berkat Tuhan. Kita mungkin lebih mengasihi apa yang bisa kita terima daripada Tuhan. Kita tidak mengasihi Tuhan, saudaraku. Nah, ada banyak anak-anak ya mulai terhilang, saudara. Karena apa? Kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita, sehingga dunia mengajar anak kita, tetangga mengajar anak kita, ya, itu YouTube mengajar anak kita, Facebook mengajar anak kita, sehingga jangan heran kalau ada generasi yang hilang. Karena kita tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu mengkomunikasikan, mengajarkannya berulang-ulang bagaimana kita melakukan perintah penting ini, yaitu mengasihi Tuhan. Saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan taat pada Tuhan, kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan, kita akan mengasihi sesama manusia. Ini akan kita lakukan secara otomatis ketika hati kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Dan ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan,
Jangan sampai hal ini hilang, saudaraku, dalam kehidupan kita. Ada banyak sekarang ya kita punya waktu yang luang, waktu yang banyak, anak-anak belum sekolah, masih di rumah. Tetapi ternyata saudaraku, kita kumpul di rumah, semua dari oma, dari opa, dari mama, papa, anak-anak yang dewasa, remaja, anak kecil, semuanya sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Lupa bahwa kita punya tugas penting, yaitu kita mempercakapkan, membicarakan, mengajarkannya, mengkomunikasikan tentang apa perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu lebih dari segala sesuatu. Ada cerita, ada seorang pemuda ya sedang mencari seorang istri. Bertemulah dia dengan seorang gadis dan dia terpikat dengan gadis ini. Dia bertanya kepada gadis ini, dia mulai melamar gadis ini. Maukah engkau menjadi istriku? Gadis ini dia berkata, yes saya mau, ya saya mau jadi istrimu. Nah pemuda ini heran, kenapa dia langsung menjawab spontan, kok mau dia menjadi istrinya. Dia penasaran. Ya, dia tanya, kenapa kamu mau menjadi istriku? Gadis ini dia berkata, ya aku mau karena kamu sangat kaya. Kamu punya mobil yang mewah, kamu punya rumah yang bagus, uangmu sangat banyak. Kalau aku jadi istrimu, aku akan mendapatkan uang itu. Aku dapatkan mobil yang mewah itu. Aku bisa tinggal di rumah yang bagus itu. Aku akan memiliki uang yang banyak kalau aku menjadi istrimu. Dia berkata, sejujurnya saya kurang terpikat dengan engkau. Sejujurnya aku tidak jatuh cinta kepadamu. Tapi aku suka dengan hartamu. Aku suka dengan kekayaanmu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka pemuda ini dia menjadi hancur hati, dia begitu kecewa, dia sangat terluka. Ternyata wanita yang diidamkan dia terpikat dengan wanita ini, dia tidak mengasihi dia hanya karena harta saja. Demikian juga bukankah Tuhan Yesus sudah mengasihi kita? Dia sendiri telah menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Dia sangat mengasihi kita, dia mencintai kita, dia jatuh cinta kepada kita. Tetapi kita kurang mengasihi Tuhan, bahkan mungkin tidak mengasihi Tuhan. Kita hanya sekedar mengasihi berkatnya Tuhan, mencintai berkatnya Tuhan. Adakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara masih merasakan bahwa saudara mengasihi Tuhan lebih dari berkat itu? Ataukah mungkin ketika saudara belum dijawab doanya, belum dapat mujizat, saudara belum mendapatkan apa yang saudara harapkan, saudara menjadi jauh daripada Tuhan? Hari ini saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara, ajaklah setiap keluarga kita untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Komunikasikan, ajarkan perintah Tuhan ini. Yang ketiga, kita mau berpartnership dengan Tuhan. Berpartnership dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam ayat 10 sampai ayat 12 dikatakan demikian. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu berpartnership dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan Tuhan yang sudah berjanji bahkan bersumpah lewat Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan satu negeri yang baik, kota-kota, rumah-rumah, sumur-sumur, bahkan dikatakan kebun-kebun anggur dan kebun zaitun. Semuanya itu sudah disediakan, dikatakan.
Ya, dan mari kita ini berpartnership dengan Tuhan. Kita mau mengakui bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita bukan mengerjakan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita terus menyertakan Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan, bahwa ada tangan Tuhan, tangan yang kuat, tangan yang perkasa, tangan yang sanggup melakukan segala sesuatu itu. Dialah yang mengerjakan lebih dahulu daripada kita. Kita terus andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap apa yang kita kerjakan. Kita selalu minta kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyertai, kalau bukan Engkau yang menolong, kalau bukan Engkau yang melakukan, saya tidak sanggup Tuhan. Apapun yang saya bangun semuanya akan tidak ada artinya. Semuanya akan hancur, semuanya akan berantakan. Mungkin hari ini saudaraku, perkawinan saudara, keluarga saudara hancur berantakan. Mungkin bisnis saudara sekarang sedang ambruk gak karuan. Mungkin hubungan saudara, mungkin pelayanan saudara. Saudara perlu bangun kembali. Tapi saudaraku, mungkin saudara melihat kekuatan saudara tidak seberapa. Saudara mengatakan sudah berulang kali saya berusaha membangun tapi nyatanya hancur. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, mari kita berpartnership dengan Tuhan. Tidak hanya kita klaim janji Tuhan, tidak hanya kita lakukan perintah Tuhan dengan setia, tapi kita mau berpartnership dengan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan, kita katakan, Tuhan apapun yang saya bangun, baik itu perkawinan saya, keluarga saya, bisnis saya, Tuhan Engkau mendahului semuanya, Engkau yang mengerjakannya bagi saya. Bagian kita lakukan, tapi ada bagian yang Tuhan akan lakukan yang dimana kita tidak pernah sanggup untuk lakukan. Maka kita akan menikmati apa yang baik yang Tuhan itu telah siapkan buat setiap kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang bagaimana komitmen kita hidup kudus bagi Tuhan. Ya, kuduskanlah dirimu bagi Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Dalam ayat 13 sampai ayat 19. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Kuduskan dirimu, ya, sebab Allah kita kudus, Allah yang bersama-sama dengan kita ini adalah Allah yang kudus. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin mengharapkan kita mau berjalan dengan Tuhan, kita mau berjalan dalam kuasa Tuhan, dalam anugerah, dalam kasih karunia. Tetapi saudara tidak menjaga hidup benar, tidak menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara masih melakukan seks bebas, pornografi, saudara masih melakukan selingkuh, saudara masih menyukai video-video yang porno, saudara masih melakukan hidup dalam lesbian, homoseks, saudaraku dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan, berjalan dengan Allah yang kudus itu saudaraku. Kita harus bertobat dan tinggalkan dosa-dosa kita, tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita hormati Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi idola kita satu-satunya. Dialah yang terhebat. Dialah yang sangat luar biasa. Kita idolakan Tuhan. Dia malole, Dia sangat sempurna, sangat baik dalam segala keadaan kita. Dia sempurna baik. Tidak ada kesalahan, tidak ada saudaraku kekurangan dalam apa yang Tuhan lakukan itu buat setiap kita, sebab Dia malole, Dia sempurna sangat baik.
Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita kagumi Tuhan, Dia yang terhebat dalam hidup kita. Apapun situasinya, apapun keadaannya, bukan waktu kita diberkati saja, tapi ketika kita sedang menghadapi ujian, cobaan, tantangan, ketika mungkin kita sedang menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan ini, adakah kita mau tetap mengatakan, Tuhan Engkau terhebat dalam hidup saya, Tuhan Engkau maloleh, Engkau sempurna, sangat baik. Saya tahu dalam segala keadaan keputusan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, semuanya hanyalah untuk kebaikan saja, karena Tuhan tidak pernah salah untuk melakukannya. Jangan sampai ketika kita diuji dikatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti waktu di masa itu. Mereka dikatakan di padang gurun tidak ada air, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai bertengkar dengan Musa. Mungkin saudara alami hal yang sama. Saudaraku, kita mengatakan kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan. Tetapi hidup kita suka kali kita bersungut-sungut, kita mengucapkan kata yang sia-sia, kita berkata, mana katanya janji Tuhan, mana katanya seperti ini, nyatanya saya seperti ini. Saudara, perkataan itu adalah kurang ajar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita jangan bersungut-sungut bahwa hal itu adalah tidak baik di mata Tuhan, saudaraku. Mari kita bertobat dari semua kelakuan yang tidak benar ini. Jangan sampai kita mencobai Tuhan. Apalagi kalau mungkin saudaraku ya, di hari-hari yang sukar, saudara menunggu janji Tuhan. Lalu saudara berkata, ya sudahlah kalau janji Tuhan belum digenapi, kita juga coba-coba cari pertolongan yang lain, ke dukun, ke orang pintar. Saudara, ini akan menyakiti hati Tuhan. Ya, mari kita tetap percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan hari ini semuanya adalah baik adanya. Jaga hidup kekudusan, jaga hidup dalam takut akan Tuhan. Tetaplah setia apapun yang terjadi ketika kita diuji, ketika kita dicobai, supaya kita akan keluar sebagai pemenang. Yang kelima, yang terakhir adalah delegasi ilahi, saudaraku. Kita harus meneruskan kehidupan ilahi kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kita harus memberikan warisan iman kepada mereka. Ayat 20 sampai 25 mengatakan demikian. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudaraku, kita harus meneruskan kehidupan ilahi kepada anak-anak kita. Jangan sampai setelah kita generasi kita, anak-anak kita ini mereka menjadi generasi yang terhilang. Saudaraku, kita harus memberikan contoh, teladan, warisan iman, saudaraku. Kehidupan yang memberikan sebuah keteladanan dalam kehidupan keluarga kita. Untuk memberikan sebuah warisan, kita hanya bisa mewariskan kepada anak cucu kita apa yang kita miliki, bukan yang tetangga miliki. Apa yang kita miliki itu yang bisa kita wariskan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita semua, kita ini mengusahakan, mengupayakan menghidupi kehidupan iman ini.
Kita harus memiliki kehidupan iman ini, pengalaman-pengalaman iman, supaya kita dapat mewariskannya. Kalau kita tidak memiliki, kita tidak akan pernah bisa mewariskannya. Kita harus, saudaraku, memberikan sebuah teladan iman. Bagaimana hari-hari ini menghadapi kehidupan yang sulit, menghadapi masa krisis, menghadapi pandemik. Bagaimana saudara menghadapi ketika saudaraku perkawinan saudara menghadapi tantangan, menghadapi cobaan. Bagaimana kehidupan saudara? Apakah mungkin saudaraku saling bertengkar, saling menyakiti, saling melukai, kata-katanya begitu kasar, saudaraku dikasih Tuhan? Ataukah kita menyikapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, seturut dengan firman Tuhan, kita tetap percayai, kita tetap klaim janji Tuhan, kita menghidupi sebagaimana orang yang memiliki iman kepada Tuhan, kita mentaati perintah Tuhan, saudaraku. Nah, ini pasti akan menjadi sebuah pertunjukan dan contoh yang luar biasa, saudaraku, yang akan berdampak sangat kuat bagi anak kita, bagi cucu-cucu kita. Nah, Bapak Ibu, saya mendengar ya, anak saya mengatakan begini. Saya memegang janji Tuhan. Ketika saya melihat papa, mama mengalami terobosan ekonomi, justru di waktu masa krisis moneter terjadi. Demikian juga dia berkata, demikian juga krisis yang sekarang ini akan menjadi terobosan buat saya. Dia katakan demikian. Oleh sebab itu, apa yang dia lakukan? Dia mempersiapkan diri. Dia mengajak anak-anaknya, dia mengajak seluruh karyawan, orang-orang yang bekerja, partner kerja, ya, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, berdoa, mengklaim janji Tuhan, percaya janji Tuhan, memperbesar kapasitas, menambah mesin, menambah tenaga, bukan mengurangi, karena mereka mendeklarasikan tidak ada seorang pun di antara kami yang akan dipotong gajinya, tidak ada seorang pun di antara kami yang akan dikurangi pekerjaannya, tapi kami akan semakin ditambah-tambahkan di masa krisis. Itu diklaim, ya, dideklarasikan, saudaraku. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu saudaraku? Dia mengalami perkembangan yang luar biasa, saudaraku. Karena dia percaya akan janji Tuhan, saudaraku. Saya teringat Bapak Ibu ketika ingin membangun gereja, ya, Tuhan memberikan saya visi gereja yang besar dan gereja yang bagus. Lalu dananya dari mana? Uang cuma sedikit, ya, dananya cuma sedikit yang ada di kas itu. Tetapi Tuhan ingatkan kepada saya tentang 5 roti dan 2 ikan, peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Saya mengatakan Tuhan tidak seberapa uang yang ada untuk membangun gereja yang besar, gereja yang bagus. Ya, ini uang ini tidak seberapa. Tapi Tuhan mengatakan, mengajar kepada saya, jadilah seperti anak kecil. Ya, ketika Tuhan menghadapi 5.000 orang, waktu itu laki-laki tidak termasuk wanita, ya, ibu dan anak. Ya, mereka sedang mengalami krisis makanan, mereka butuh makanan tapi tidak ada makanan. Yesus mengatakan, adakah orang-orang di sini yang memiliki lauk pauk? Saudara, lalu anak kecil dia mendengar itu, dia langsung berkata, saya punya 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, dia bawa itu kepada Tuhan Yesus. Lalu saya berpikir dalam imajinasi saya, pasti papa mamanya, orang tuanya akan berkata, nak, itu untuk bekal kita, untuk makan kita. Tapi anak ini gak peduli, dia berikan saja kepada Tuhan Yesus, dia serahkan pada Tuhan Yesus. Sebenarnya saudaraku, saya berpikir Tuhan Yesus tidak akan pernah kurang cara bisa buat roti dari batu. Tapi Tuhan Yesus ingin menyatakan, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus ingin memberkati anak kecil ini, ingin memakai anak kecil ini menjadi berkat bagi alat kemuliaan Tuhan.
Sehingga anak kecil ini, dia yang masih polos, saudaraku, dia berikan itu kepada Tuhan karena dia percaya bahwa di tangan Tuhan ini akan menjadi sangat luar biasa. Dan Tuhan memberkati, dia mengucap syukur, memberkati, dipecah-pecahkan roti. Makan semua 5.000 orang sampai kenyang. Dan dikatakan masih sisa 12 bakul. Siapa punya 12 bakul itu? Oh saudaraku dikasih Tuhan. Anak ini pasti dia sangat berbahagia dan itu berkesan di dalam kehidupannya. Menjadi satu perjalanan iman yang luar biasa yang tidak pernah terlupakan. Bahkan semua Injil mengatakan dan kita selalu menceritakan tentang hal ini. Satu peristiwa yang luar biasa memberkati iman saudara dan saya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin pakai setiap kita menjadi alatnya. Dan marilah kita memberikan warisan, ya warisan iman, keteladanan hidup ini. Biarlah apa yang dilihat oleh anak-anak ini menjadi satu pertunjukan, ya satu tontonan. Dikatakan di situ dan menjadi sebuah contoh yang luar biasa untuk kita bisa mewariskan, saudaraku, kehidupan iman kita ini kepada anak, kepada cucu kita. Seperti Abraham mewariskan iman, ya kehidupan ilahi kepada Isa dan kepada Yakub. Demikian juga Nenek Lois, dia mewariskan iman kepada Ibu Oeneke dan juga kepada Timotius. Saudaraku, kalau ada kehidupan ilahi, maka di situ pasti ada berkat, ada keberhasilan, ada kemenangan. Bukankah ini yang kita harapkan untuk kita semua, untuk keturunan kita? Dan biarlah ini menjadi komitmen kita, ya seperti Yosua, dia berkata demikian, ya tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Biar ini pula menjadi komitmen kita semuanya, bahwa kita rindukan, kita mau menyerahkan hidup kita, keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang boleh dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, ya setia untuk menggenapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan boleh melayani Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah Tuhan begitu besar atas kami, karena Engkau yang telah memilih menetapkan kami, keluarga kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan, memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Kau pilih kami Tuhan untuk kami boleh menggenapi akan rencana-Mu. Inilah menjadi kerinduan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat membangun keluarga Kristen yang sehat, yang kuat, menjadi keluarga ilahi yang dilihat oleh dunia ini, yang bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami percaya janji-Mu, iya dan amin. Kami terima janji Tuhan, kami klaim janji Tuhan. Dan kami akan mengajarkan akan perintah Tuhan, mengkomunikasikan kepada keluarga kami terus menerus, supaya ini menjadi tanda dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami mau hidup ya Tuhan, untuk senantiasa berpartnership dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu sia-sia kami membangun kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Biarlah tangan Tuhan, tangan yang kuat yang mengerjakan jauh lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan tolong kami agar kami bertobat dari kelakuan yang jahat ya Tuhan di mata Tuhan. Agar kami boleh hidup dalam kekudusan sebab Engkau adalah kudus adanya. Hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesetiaan di tengah ujian cobaan. Dan kami Tuhan mau Tuhan supaya kami boleh memiliki delegasi ilahi buat keturunan kami. Kami juga bisa Tuhan meneruskan kehidupan ilahi buat keturunan kami. Supaya jangan terputus, jangan ada generasi yang terhilang. Kami memberikan warisan iman kepada mereka. Tolonglah kami menghadapi keadaan ini supaya kehidupan kami pun boleh menjadi teladan buat keluarga kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara. Bila saudara renungkan kembali, ulang-ulang firman ini, pasti akan memberkati kita semuanya. Shalom. Oleh kuasa darah-Mu
Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu menuntutku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah menyelamatkanku. Haleluya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu ya Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Darah-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita untuk kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan, berkati Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap benih yang telah mereka tabur Tuhan. Juga berkati Tuhan pada setiap anak-anak-Mu yang dengan setia telah mengembalikan persepuluhan tanda ketaatan mereka. Kau yang membuat mereka, usaha mereka berlipat kali ganda Tuhan. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, membawa bangsa kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya sekali lagi Tuhan, curahkan kasih setia-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Kau yang memulihkan, Kau telah yang menyembuhkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Bahwa tudung keselamatan itu ada atas bangsa kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan melihat jiwa-jiwa akan dimenangkan Tuhan. Bahkan di masa sulit ini mereka akan bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan mereka akan menemukan Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala berkat rohani jasmani, apa yang tidak kami pernah pikirkan, bayangkan, bahkan timbul dalam hati kami, tapi Kau Tuhan telah menyediakannya dengan berlimpah-limpah. Dan setiap kita juga akan diberikan kesanggupan untuk menerima dan mengelola berkat Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.